Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu topik di eh, akuntansi manajemen lanjutan, yaitu ini masih allocation cost ya. Jadi eh, alokasi dari eh, departemen support departemen ke main departemen. Jadi dari departemen supporting ke departemen produksi. Jadi nanti kita akan lihat berapa dia alokasi dari biaya yang dihasilkan atau dikeluarkan di departemen jasa atau supporting itu dialokasikan ke masing-masing departemen produksi ya. Karena di sini yang ditanyakan dalam fokus dari soal yang akan kita bahas yaitu based on direct method. Artinya nanti dari departemen produksi ya, dari departemen produksi itu akan menerima seluruh biaya dari departemen jasa atau supporting. Beda nanti ketika kita menggunakan metode dua metode lainnya ya, kayak misalkan metode sekuensial atau metode resiprokal ya. Kalau dua metode itu kita akan melihat nih bahwa departemen supporting itu juga menerima beban ya. Tapi nanti jadi selain departemen produksi ya, departemen supporting itu menerima beban dari atau menerima biaya dari antar departemen ya. Nanti dilihat mana yang paling mempunyai persentase lebih besar ya. Tapi untuk fokus saat ini yaitu based on direct method. Jadi seluruh biaya atau cost di departemen jasa atau supporting itu dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi. Nah, di sini ada Electric Bond Company. Dia punya dua departemen produksi yaitu Mechanical Instrument dan Electronical Instrument. Dengan tambahan bahwa dia punya dua departemen jasa ya. Di sini kita katakan sebagai supporting departemen, yaitu building service dan building service and material ya, receiving handling. Oke, terus electronic instrument ya. Kemudian di manufaktur cost definitely. Nah, jadi kalau manufacturing oke, ini cuma keterangan kalau biaya manufakturnya itu tergantung dari jumlah utama dari komponen dari setiap instrumen. Nah, terus kebalikannya untuk mechanical instrument divisi, yaitu dia berdasarkan dari sebagian besar tenaga kerja ya untuk mengatur atau men-set instrumen tersebut. Nah, terus di sini ada keterangan. Nah, the cost of building service depend on square footage ya, occupancy. Jadi berdasarkan, kalau ini luas area ya, square footage itu luas ya, semacam itulah, luas ruangan atau sebagainya. Nah, jadi kita catat dulu di sini building itu ya, building service itu based on square ya. Jadi kita clue-nya kita tandain. Nah, terus untuk yang bagian material, untuk bagian penerimaan material dan handling ya, jadi tergantung pada jumlah komponen. Nah, tergantung pada jumlah komponen. Nah, dengan sini ada data dari 4 produk ya, 4 produk yang dihasilkan. Di sini ada direct materialnya, terus ada bukan 4 produk sini, 4
dia bilang sih ini M1 dan M2 itu dihasilkan oleh oleh mechanical instrument departemen, terus E1 dan E2 itu dihasilkan oleh elektronik. Jadi departemen produksinya itu masing-masing memproduksi dua produk ya. Yang pertama produknya itu M1 M2, terus yang kedua produknya E1 dan E2. Nah, sekarang dengan data number of komponen, terus dari labor hours dan sebagainya. Nah, kemudian ada budget ya, budget yang dimasukkan di tahun 2020. Itu di sini dia direct departemen cost ya. Jadi ini tidak termasuk dengan direct material. Nah, itu di luar direct material ya. Jadi ini alokasi biayanya itu masing-masing yaitu 200, 150 sampai dengan 600. Di mana yang dua terakhirnya adalah merupakan departemen produksi. Kemudian ada square foot occupancy ya. Jadi dasar untuk apa namanya? Kalau ini satuan ya kayak cost drivernya gitu. Cost drivernya itu based on square foot, kayak luas area gitu. Kemudian sini ada jumlah akhir dari instrumen yang dihasilkan. Kemudian ada rata-rata komponen, terus ada direct labor hours. Nah, oke. Yang langkah yang pertama harus kita lakukan, kita lihat dulu soalnya. Dia minta adalah berdasarkan alokasi cost ya untuk departemen jasa berdasarkan direct method. Jadi departemen jasa ini yang 200 sampai 150 ini kita alokasikan ke mechanical dan electric instrumen. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita lihat nih, kita masukkan dulu. Tadi buildingnya itu ada 200 ya. (200, 150, 7,5 dan 600). Oke. Nah, tadi buildingnya itu based on apa? Based on square ya. Kalau square di sini ada 5.000, 50.000 dan 25.000. Nah, tapi karena yang di sini yang dibebankannya itu adalah hanya departemen produksi, artinya hanya mechanical dan elektronik yang dibebankan, maka kita harus hitung persentasenya. Cara hitung persentasenya itu yaitu 50.000 ya, 50.000 per total. Per total itu maksudnya per 50.000 plus ya. Jadi 50.000 plus 25.000 kan 75.000. Maka kita cari per masing-masingnya. Per masing-masingnya itu gimana maksudnya? 50.000 per 75.000 ya. Itu dapatlah 66,67%. Terus 25.000 per 75.000 dapatlah 33,3%. Itu untuk yang building. Jadi kita udah tahu nih persentase nanti yang akan dibebankan untuk yang building departemen ya, untuk yang ini building service. Sekarang gimana untuk yang material handling ya? Ingat, material handling itu based on apa? Based on number of component. Number of component di sini ya. Di sini adalah 10 dan 15. Maka kalau kita cari persentasenya 10 plus 15 kan 25, berarti 10 per 25 ketemulah 40%, terus 15 per 25 ketemulah 60%. Nah, kita sudah tahu nih persentase pembebanan dari dua departemen, baik building maupun bagian handling ya, penerimaan material. Sekarang kita masuk ke berapa sih alokasi biayanya gitu. Nah, oke. Oke, nah kita udah tahu nih 200, kita masukin 250 sampai 600. Nah, tadi kan
kita udah nemu untuk building itu dibebankan ke mechanical adalah sebesar 66,7% yang ini. Maka 66,7% ini kita kalikan dengan 200.000. Berarti Departemen Mechanical Instrument itu kebagian 133.000. Nah, karena untuk yang elektronik instrumen itu adalah 33%. Nah, 33% ini kita kalikan dengan 200.000. Berarti dari 200.000 ini 133-nya itu masuk ke mechanical instrument dan 66-nya itu masuk ke electronical instrument. Nah, ketika di total ya hasilnya adalah 200.000. Nah, dampaknya apa? Dampaknya berarti kita harus minuskan ya, karena kan building ini udah kita transfer nih biayanya ke departemen produksi ya. Di sini ada 2 departemen produksi, berarti di buildingnya harus kita nolkan. Nah, maka di sini akan menambah dari biaya departemen produksi. Nah, terus untuk yang material receiving ya dan handling, sama, dia cuman persentasenya itu dikali dengan 150 ya. Nanti ketemulah 60 dan 90. Ini kalau kita total ada 150. Maka material receiving dan handlingnya itu kita akan nolkan juga ya. Karena kan ini sudah dibebankan ke departemen produksi. Jadi di departemen tersebut ya sudah tidak menanggung ya, istilahnya menanggung kos atas biaya itu ya, biaya yang diproduksi atau dikeluarkan oleh departemen jasa. Nah, sehingga ini kalau kita total biaya untuk per departemen adalah 943 dan 756. Ini sudah menjawab yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, hitunglah dari hasil nomor 1 itu, hitunglah cost per direct labor hour per cost per DL ya. Cost per DL di departemen instrumen dan cost per komponen. Oke. Pada lanjutan. Oke. Nah, dia kan nanya cost per direct labor untuk departemen instrumen ya. Nah, instrumen tadi nilainya berapa? Instrumen tadi nilainya adalah 756. Nah, direct labor hours-nya itu di departemen instrumen itu ada 25.000. Berarti 756 ini kita bagikan 25. Ketemulah ya. Jadi mechanical ini 943 ya, kita bagikan dengan 25 ya, karena dia maunya tuh cost per ya. Kalau ada cost per itu berarti cost dibagi drivernya atau dasarnya. Nah, dasarnya itu adalah 25.000 karena ini hanya untuk instrumen, departemen mechanical instrument. Berarti cost per direct labor hours ya untuk mekanik instrumen adalah 37,73 dolar. Nah, sedangkan untuk yang elektronik itu kita kan tadi udah lihat nih, elektronik itu 756 ya. In total. Oke. Nah, kalau in total ya, kalau in total berarti cost drivernya itu harus dengan in total, karena 15 ini kan untuk per komponen. Ini kan jumlah komponen per instrumen. Nah, instrumen yang ada di elektronik instrumen itu kan ada 10.000 ya, maka 15 ini kita kalikan 10.000, ketemulah 150.000. Nah, berarti nanti elektronik ini kita bagikan dengan 15 ya. 15 ini dikalikan dengan 10.000, ketemulah biaya ya per unitnya. Karena ingat kalau driver itu harus per unit, harus
kalau kita menghitung unit ya, berarti total cost per dibagi dengan drivernya. Nah, total cost adalah in total, cost drivernya adalah in total. In totalnya itu berarti 15 itu kita harus kalikan dengan 10.000 ya. Karena kan 15 ini untuk per komponen. Sementara yang di ini tuh per instrumen. Nah, instrumennya ada 10.000. Makanya kita bagi dengan 150.000. Temulah 37 dan 5,4. Nah, sekarang yang diminta adalah menggunakan data nomor 2 ya, hitunglah cost per unit untuk yang MI ya, MI untuk yang dari 4 jenis produk yang dihasilkan dari 2 departemen produksi. Oke. Nah, kita udah mengetahui nih tadi DM-nya di soal. Ingat untuk cost per unit ya, rumusnya adalah DM DL plus OH. Nah, sekarang untuk DM-nya itu 75, 80 sampai 90 nih. Ya, untuk 4 jenis produk. Oke. Terus DL-nya dari mana? DL-nya kan kita punya tadi tarif untuk yang mekanik itu kan mensupport, mekanik itu dia bilang mensupport 2 produk yaitu M1 dan M2. Maka rate di sini ya, rate untuk yang direct labor hours-nya itu nah 37,73 yang hasil perhitungan nomor 2 ini kita kalikan dengan jumlah direct labor hours-nya. Di sini untuk yang M1 adalah 5 dan M2 adalah 10 ya. Ketemulah 188 dan 377. Nah, sama dengan yang untuk yang elektronik berarti 5,04 dikali dengan dan 2,5 dan 7,5 ya, tergantung dari produknya, jenis produknya. Ini untuk overhead ya. Di overheadnya di sini kalau yang sini tuh overheadnya tuh oke. Nah, nah overheadnya itu dia berdasarkan apa namanya jumlah komponen ya. Kalau sih di sini ada kata-katanya sih. Mechanical M1 itu mechanical ya. Oke. Mechanical ya, ini dibilang kalau mechanical itu sebagian besar dari jumlah instrumen ya, jumlah kalau elektronikal itu ya ini dia bilang manufacturing cost itu ya, jadi MOH-nya itu tergantung dari jumlah subkomponen dari setiap instrumen. Nah, di sini subkomponennya ada 20, 15, 10 dan 15. Maka setelah kita tahu tadi rate yang di nomor 2 itu ya, kita kalikan dengan rate dikalikan dengan masing-masing jumlah komponen 20, 15, 10 dan 15 ya. Tergantung dari produknya. Nah, ketemulah nanti nilai akhirnya itu ya, ini ada 1118 sampai 203 ya. Ini untuk cost per unit dari tiap produk ya, dari 2 departemen produksi. Nah, paling itu sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya ya, masih terkait dengan
uh, mungkin terkait dengan alokasi cost juga. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih.